to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Tujuan kami bukan berarti pada pertemuan bersama dengan Pak Presiden Jokowi, melainkan di sini adalah harapannya Presiden Jokowi dapat memenuhi terhadap tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Dari berbagai elemen kita akan menyampaikan hal yang sama. Keberatan kita akan kebijakan pemerintah hari ini. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti Papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Kita dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk bisa mengadakan forum secara terbuka dan juga disiarkan secara langsung sehingga publik bisa melihat seperti apa jalannya diskusi antara mahasiswa bersama Presiden. Dibandingkan data hasil survei periode pertama 5 tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi. Meski demikian, sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan terhadap pemerintahan kedua Jokowi, yakni tetap masalah ekonomi. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri, bangga menjadi orang Indonesia. Musisi legendaris Iwan Fals mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menerima tongkat estafet presidensi G20 saat KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Melalui akun Twitter @iwanfals, pria bernama Virgiawan Listanto itu menyatakan kekagumannya atas Presiden Jokowi. Wih, keren. Presidensi, presidennya presiden, tweet Iwan Fals, diikuti emotikon bendera merah putih pada Senin 1 November 2021. Tak lupa ia menyertakan caption screenshot pemberitaan media Tempo bertajuk Indonesia resmi terima presidensi G20. Jokowi undang para pemimpin dunia ke Bali. Diberitakan, Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan secara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh
dan inovasi yang tiada henti, G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan, kata Jokowi. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022 mendatang. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di ruang terbuka di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, kata Jokowi. Sebelumnya, pelantun lagu Bongkar ini sudah pernah menyatakan apresiasinya kepada Presiden Jokowi ketika diberitakan bahwa Indonesia akan jadi presidensi KTT G20 untuk 2022 mendatang. Wah, ini baru berita. Jangan-jangan habis ini Jokowi jadi presiden dunia. Selamat Pak E, tweet Iwan Fals pada Kamis 16 September 2021 lalu. Apresiasi Iwan Fals pada Jokowi ini menjadi pukulan telak atas aksi demo BEMSI 21 Oktober. BEMSI menilai 7 tahun pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi hanya mengalami kemunduran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UNJ Alfian dalam aksi unjuk rasa 7 tahun kepemimpinan Jokowi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 21 Oktober 2021. Alfian yang juga menjabat sebagai koordinator aksi lapangan menilai kemunduran ini terjadi khususnya dalam 2 tahun belakangan atau sejak periode kedua kepemimpinan Jokowi. Kami ingin menyuarakan bahwa selama 7 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kami justru menemukan bukannya dia memajukan Indonesia, tapi dia memundurkan Indonesia. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, jelasnya kepada wartawan di lokasi. Dalam aksinya kali ini, Alfian mengatakan pihaknya juga akan memberikan sejumlah penilaian terhadap kepemimpinan Jokowi dalam 7 tahun terakhir. Melalui pemberian rapor merah tersebut, Alfian berharap pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya dalam 3 tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi. Dalam penilaian tersebut, kami menganggap Pak Jokowi telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang justru merugikan masyarakat, ujarnya. Hal ini harus juga urgensi untuk diperbaiki setidaknya di 3 tahun terakhir masa kepemimpinannya, imbu Alfian. Sementara itu, Koordinator Pusat BEMSI Nofrian Fadil Akbar mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka mengkritisi 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tak banyak perubahan yang terjadi selama rezim Jokowi berkuasa. Aksi nasional ini menurut Nofrian rencananya juga akan dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Khusus di ibu kota, ia mengatakan aksi unjuk rasa ini akan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan titik aksi berada di depan Istana Negara. 7 tahun pemerintahan Jokowi, rame-rame isu yang diperbincangkan. Namun, ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia, kata Nofrian melalui keterangan tertulis Rabu 20 Oktober 2021. Seperti diketahui, tepat pada 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden hingga 2024. Sementara aksi demo BEM ini masih terus berlangsung walau sempat diguyur hujan. Mahasiswa bermain teatrikal untuk menggambarkan buruknya kinerja Jokowi Ma'ruf dalam memimpin Indonesia. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Tujuan kami bukan berarti pada pertemuan bersama dengan Pak Presiden Jokowi, melainkan di sini adalah harapannya Presiden Jokowi dapat memenuhi terhadap tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas.
mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Dari berbagai elemen kita akan menyampaikan hal yang sama. Keberatan kita atas kebijakan pemerintah hari ini.